Gampang ya? Gampang. Masih begini doang. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan. Setelah ada namanya nilai uang yang masa depan, sekarang ada juga namanya nilai uang sekarang. Nah, kalau nilai uang sekarang, ya, kalau tadi menghitung rumus future value itu kan PV-nya dikalikan. Nah, ini teman-teman harus ingat ini ya. Saya kotakin dulu. Ini yang saya kotak ini namanya faktor pengali. Ya. Kalau untuk mencari future value, 1 plus I pangkat N itu dikalikan. Ya. Nah, kalau ngitung present value itu kebalikannya. Future value dibagi sama faktornya. 1 plus I pangkat N. Ya. Jadi faktor I, faktor bunga, dan N, jangka waktu, itu pengaruhnya besar sekali untuk menentukan nilai uang yang sekarang dan nilai uang yang akan datang. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau ngitung nanti kira-kira uang saya dari sekian yang saya punya ini nanti beberapa tahun kemudian jadi berapa, itu teman-teman harus mulai memperhatikan namanya interest rate ya. Interest rate itu faktor bunga. Ya. Ini kalau di Indonesia biasanya yang mengeluarkan berapa itu dari Bank Indonesia. Ya. Ada informasinya. Jadi berapa suku bunga kira-kira kalau teman-teman suka baca suka memperhatikan di majalah keuangan itu ada suku bunga. Ya. Jadi karena 1 plus I pangkat N, jadi N ini kan jangka waktu. Jangka waktunya ini dipangkatkan. Nah, kalau dipangkatkan itu setiap tahun itu semakin besar, ya. Karena di ada faktor pangkat tadi ya. Sama seperti ngitung future value, nilai uang sekarang cuma tinggal dibalik aja rumusnya. Gitu. Nah, sekarang ini saya bahas di pertemuan berikutnya aja IRL sama yield. IRR itu interest rate of return. Jadi PV masuk, jadi PV itu present value. Kas masuk sama dengan kas keluar. Ya, sehingga nanti dapat sebentar saya buka dulu. Kalau teman-teman yang sudah punya modul, itu bentar saya buka dulu. IRR mana ya IRR -nya? Nah, ada di halaman 1.25. Ya, kalau yang punya modul, ini karena harus menghitung, jadi saya sekarang saya jelaskan sekilasnya aja teorinya dulu. Nanti hitungannya kita sama-sama menghitung minggu depan ya. Jadi saya minta teman-teman, insya Allah nanti minggu depan modulnya sudah datang semua. Oke, Mbak Widya, monggo silahkan. Jadi sekarang ini kalau misalnya, karena ini harus ngitung ya, jadi nanti saya siapkan dulu coba hitungannya. Harapan saya teman-teman sudah baca dulu ya, nanti kalau modulnya sudah sampai, sekarang saya sampaikan teorinya, nanti minggu depan kita latihan ngitung ya. Nah, sekarang konsep penilaian risk versus return. Risk itu apa sih? Risk itu resiko. Ya. Risk itu resiko, return itu pengembalian. Kalau ini quote yang sangat terkenal di bidang manajemen keuangan ya, ada namanya high risk, high return. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga pengembaliannya. Jadi namanya investasi itu ada yang berpenghasilan tetap, ada yang tidak. Tinggi rendahnya pengembalian kita namanya menginvestasikan uang itu kan pasti pengen pengembalian yang tinggi. Nah, kalau kita pengen pengembalian yang tinggi itu sebenarnya resikonya juga semakin tinggi. Kalau teman-teman lihat di tabel yang saya buat ya. Ini saya lupa mencantumkan sumbernya. Yang jelas sumbernya nggak dari buku. Saya ambil dari tempat lain. Nah, kalau teman-teman misalnya ini pilihan buat teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman punya uang dan pengen menginvestasikan uangnya. Ya.
Kalau teman-teman berinvestasi di deposito, ya, deposito itu biasanya ada di bank. Kalau teman-teman misalnya pergi ke bank, deposito gitu ya. Tapi sebelum saya menjelaskan masalah risk versus return, saya pengen tahu ada teman-teman di sini yang sudah menginvestasikan uangnya, dan kalau boleh saya tahu itu investasinya dalam bentuk apa? Coba, saya pengen tahu. Kira-kira apa? Mungkin ada yang mungkin di Indo sudah beli, misalnya saya investasi tanah, Bu. Oh, belum. Mas Bagus belum. Mungkin ada teman-teman yang sudah mungkin bisa berbagi, atau mungkin diinvestasikan dalam bentuk lain. Atau misalnya ada yang sudah punya deposito, ada punya yang lain. Mas Didi, Mas Didi, investasi mungkin bisa dibagi deposito sama tanah. Nah, ini kayaknya Mas Didi bisa berbagi sedikit mengenai investasi yang sudah dilakukan selama ini. Yuk, Mas Didi, monggo di-share. Kalau dalam bentuk deposito seperti apa, kalau dalam bentuk tanah seperti apa. Atau mungkin teman-teman yang lain. Tabungan termasuk investasi bukan? Termasuk, bisa. Tapi kalau tabungannya bunganya lebih besar daripada bunga yang kita terima lebih besar daripada potongannya lebih besar daripada bunganya, saya rasa itu berarti nilai investasinya negatif, ya. Tapi termasuk investasi juga, karena investasi itu prinsipnya adalah membeli aset, ya. Tapi tentunya kita semua kan pengen investasi itu nilainya positif. Monggo, monggo Mbak Yuliana, mau izin. Oh, Mbak Suci kira-kira dalam bentuk apa? Pak Ratna, deposito. Mm-mm. Nah, sekarang yang investasi di bidang deposito, saya mau tanya Mbak Ratna, kenapa dulu memilih deposito sebagai salah satu bentuk menginvestasikan uang? Nah, ini Mbak Widya investasi tanah, makin tahun harga makin naik dan tidak bakal turun. Ini penjelasan yang bagus ya. Nah, kalau Mbak Widya ini saya bisa menyimpulkan posisinya ada di sini, sektor real ya. Sektor real itu apa? Yang barangnya ada real. Biasanya dalam bentuk aset tetap, misalnya tanah, rumah, bangunan, villa, apartemen, masuk sektor real ya. Nah, kenapa tingkat hasilnya tinggi, resikonya juga tinggi? Nah, kalau memang betul hasilnya itu semakin lama kan semakin tinggi, semakin tahun semakin harganya semakin naik ya. Sepakat ya. Tapi saya bilang di sini juga resikonya tinggi. Resikonya tinggi apa? Kalau misalnya ya. Misalnya di tanah itu lagi kena penggusuran, atau misalnya dulu kalau saya masih kebetulan saya dulu SMA saya di Sidoarjo, itu dekat dengan daerah lumpur Lapindo. Nah, itu sekarang sama sekali tidak ada harganya. Itu resikonya tinggi. Kenapa resikonya tinggi? Karena biasanya nilai tanah itu tinggi. Ya. Mungkin kalau teman-teman deposito 5 juta, 10 juta bisa. Tapi kalau tanah, seingat saya, kalau katakanlah ukuran 10 kali 20 aja, itu sudah lebih daripada, untuk daerah-daerah yang umum, itu sudah lebih dari 30 juta. Ya. Jadi memang butuh, resikonya apa? Resikonya teman-teman harus menyiapkan dana yang cukup tinggi sebelum memulai membeli tanah. Ya. Tapi keputusan untuk itu saya hargai sekali karena apa? Hasilnya memang tinggi. Returnnya memang tinggi. Nah, sekarang teman-teman yang memutuskan untuk menyimpan di deposito, Mbak Ratna atau Mas Didi, kenapa dulu kira-kira pilih deposito? Kenapa? Mungkin ada yang bisa sharing? Bunganya, oke. Bunganya, deposito bunga lebih gede daripada ditabung dan aman, benar.
Apalagi? Mas Bagus, Mas Didik. Karena uang tidak akan terpakai sebelum jatuh tempo. Oh iya, ini aman ya. Selisihnya nggak banyak kalau deposit. Nah, benar. Benar banget ya semua alasannya teman-teman untuk mendapatkan deposito karena paling tidak itu bunganya lebih besar daripada ditabung. Kalau ditabung ya, pengalaman saya itu lebih banyak potongannya, lebih gede potongannya daripada bunganya. Itu. Nah, kenapa kok di sini kok di tabel ini kok hasilnya rendah, resikonya rendah, Bu? Resikonya rendah, soalnya apa? Kalau saya bilang itu mungkin deposito itu hampir tidak ada resikonya ya, kecuali banknya bangkrut. Jadi kalau dulu kayak kasusnya Bank Senturi, nah itu banknya bangkrut itu beresiko. Tapi itu kecil sekali kemungkinannya. Hasilnya rendah. Kenapa kok saya bilang rendah? Karena kan tetap setiap tahun kita tahu itu sekitar 5,25 sampai 6% ya kalau nggak salah. Tergantung banknya sih. Jadi ya sekitar itulah 5 sampai 6% per tahunnya. Dan itu kalau di teori manajemen keuangan itu termasuk rendah. Dibandingkan dengan kita bandingkan tadi teman-teman yang sudah investasi di sektor real atau di tanah. Itu mungkin 1 tahun mungkin bisa jual 2 kali lipatnya kalau misalnya itu di daerah yang mau dibangun atau deket universitas buat kos-kosan gitu, itu bedanya jauh sekali ya. Nah, di sini ada bentuk sebenarnya di luar yang teman-teman mungkin sudah pernah lakukan, mungkin teman-teman pernah dengar ada namanya investasi di bidang saham, ada investasi di bidang reksadana, ada investasi di bidang emas. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya antara hasil dan resikonya. Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri mana yang hasilnya sedang, mana yang resikonya tinggi atau enggak. Nah, itu tergantung teman-teman pilih yang mana. Tapi kalau saya boleh kasih masukan, ini masukan saya berdasarkan teori ya. Kalau saya boleh kasih masukan, itu ada namanya kalau di manajemen keuangan. Sebentar. Nah, ini teman-teman lihat gambar di pojokan situ ya, gambar telur ya. Nah, gambar telur ini maksudnya apa? Jangan taruh banyak telur dalam satu keranjang. Maksudnya apa? Kalau misalnya teman-teman punya uang, katakanlah 50 juta. Kalau dari secara teori, 50 juta itu jangan ditaruh semuanya di misalnya beli tanah. Kenapa kok gitu? Kalau misalnya, iya kalau itu nanti tanahnya selalu naik. Kalau misalnya ada kejadian yang kita tidak tahu. Nah, ini kalau di teori manajemen keuangan namanya teori portofolio, ya. Teori portofolio itu apa? Teori untuk mendiversifikasi atau membedakan atau mengelompokkan bentuk-bentuk investasi. Tujuannya apa? Untuk minimalisir resiko. Nah, kalau teman-teman lihat di gambarnya sebelah kanannya, telurnya ditaruh di ini misalnya punya telur 6, 3 ditaruh di keranjang satu, 3 ditaruh di keranjang yang lain. Maksudnya apa? Kalau misalnya keranjang satunya jatuh, tidak semua telurnya pecah. Maksudnya apa? Kalau misalnya teman punya uang 50 juta, misalnya yang 10 dimasukkan deposito, yang 30 dibelikan tanah, 10 juta dibelikan emas. Ketika salah satu ada yang harganya naik, nah itu berarti kan teman-teman alhamdulillah ya, karena investasinya naik. Tapi kalau misalnya pun ada salah satu yang harganya turun, teman-teman tidak akan rugi-rugi banget karena masih tertopang dengan bentuk investasi yang lain gitu. Nah, ini kalau teman-teman tahu ini telur yang sebelah kiri ya, ada yang dibentuk bond itu obligasi, ada stok. Nah, stok itu saham, mutual fund itu reksadana. Kayak gitu. Nah, ini saya memberinya teorinya dulu. Nanti hitung-hitungannya minggu depan kita punya waktu yang lebih panjang, kita bahas lagi. Nah, ini sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah udah melakukan seperti itu. Oh ya, alhamdulillah benar. Nah, ya, jadi nah teman-teman sekarang kan sudah belajar nih seperti ini gitu ya. Nanti tujuannya untuk saya ataupun untuk teman-teman kita sudah belajar, sudah pernah tahu yang seperti ini nanti bisa kita aplikasikan ketika kita bisa punya uang, kita bisa mengatur itu dengan lebih baik. Seperti itu. Ya, moga-moga ilmunya yang saya bagi ini atau yang teman-teman sharing sama saya semuanya ada manfaatnya ya.
sepertinya hari ini sampai di sini dulu sih. Jadi nanti minggu depan kita mulai dari nilai waktu uang yang hitungannya ya. Nilai waktu dan uang. Nanti teman-teman yang sudah punya modul, coba nanti dibaca-baca dulu. Yang lainnya sambil menunggu. Nanti sambil mempelajari. Ada tulisan warisan. Hah? Bentar. Oh, saya lupa. Oh, ini. Nah, tadi kan saya kasih contoh. Kalau nilai uang di masa depan atau future value itu kan contohnya kalau kita misalnya depositkan barang, depositkan uang. Jadi kan uang yang kita punya sekarang kita hitung nanti 10 tahun ke depan ada berapa kan gitu. Nah, sama halnya dengan asuransi. Ya kan? Nah, kalau warisan ada yang bisa nangkep nggak kenapa saya maksudnya di situ warisan? Mungkin ada yang sejalan dengan pemikiran saya. Gimana? Ada yang bisa menangkap mungkin kenapa saya tulisnya warisan itu sebenarnya salah satu perumpamaan aja ya. Gimana? Nah, jadi sebenarnya saya bikin tulisan warisan itu sebagai contoh ya. Kalau future value itu kan kita punya uang sekarang dan memperkirakan berapa dapatnya di masa depan, ya kan? Nah, kalau warisan itu kan kita dapatnya saat ini. Misalnya saat ini. Nah, warisan itu kan tabungan dari beberapa tahun orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu nabung berapa kayak gitu. Itu kita dapatnya sekarang berapa. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita dapat warisan sekian, itu sebenarnya pada tahun dulu itu berapa sih? Kita meninggalkan sesuatu yang bernilai untuk anak kita di masa yang akan datang. Nah, juga bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya dulu itu berapa sih orang-orang terdahulu itu meninggalkan uang nilainya itu berapa gitu kan. Nah, nilainya berapa? Itu yang menjadi warisan kita saat ini gitu. Jadi untuk ilustrasi aja teman-teman. Untuk sebenarnya dimaksud dengan present value itu apa? Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai sini mungkin ada masukan teman-teman, Bu, apa ngajarnya kecepatan atau apa? Bu, suaranya kok jelek? Nggak apa-apa. Maaf ya teman-teman, sakit gigi itu nggak enak memang rasanya. Jadi nggak bisa konsen ngomongnya. Boleh. Oh, kalau ngirim link di grup, oh, sorry. Oh iya, linknya apa grupnya teman-teman itu yang mana ya? Saya kok nggak ngerti, saya tolong di add dong. Nanti saya kirimkan PPT-nya. Mas Bagus, monggo mau nanya apa di luar materi? Nggak apa-apa. Tadi sudah di add. Oh iya ya. Makasih Mbak Suci, nanti saya approve. Kelas manajemen grupnya namanya apa ya? Tolong linknya grupnya dong, nanti saya add. Mas Bagus, monggo pertanyaannya. Jangan ya teman-teman yang belum pernah sakit gigi. Teman-teman yang belum pernah sakit gigi, jangan sampai ngerasain sakit